Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Teman ngobrolin film tiap malam yang akan bahas kuyang, kayang, melayang. Kuyang sekutu iblis yang mengintai. Kuyang sekutu iblis yang mengintai. Gila, lagi dan lagi film horor kembali di Indonesia dan lagi namanya Bimo. Kenapa, bro? Kan Jawa. Iya sih. Kenapa kalau orang Jawa identik dengan Bimo? Jawa. Bimo 2 gue nonton film dengan dalam waktu yang nggak jauh beda namanya Bimo. Kali ini bercerita tentang CPNS yang bernama Bimo yang harus pergi ke suatu desa. Desa dikasih tau gak sih sebenarnya? Itu daerah Biasanya, mana? Daerahnya enggak sih, cuma dikasih tahu namanya doang kan. Tapi nggak tahu lokasi letaknya di mana ya? Iya, tapi harusnya sih di daerah Kalimantan gitu ya. Karena kan logatnya ya, iya, Melayu juga gitu. Melihatnya sih seperti itu. Dan bersama istrinya di sana yang harus ke sana dan orangnya di sana berlaku aneh gitu ya. Langsung di menit-menit awal kuyang sudah ditunjukkan, bro, di sana. Iya, bro. Mantap langsung sih. Kuyangnya langsung dikasih gitu dan banyak misteri yang terjadi di sana. Warga desanya aneh ya, seperti biasalah mengintai kedua sosok Bimo dan istrinya ini gitu. Jadi apa ya? Mungkin bisa gue bilang kalau untuk kuyangnya bagus sih ya. Bagus sih. Gue suka sih. Ini ya kita ngomongin kuyang dalam bentuk CGI-nya berarti ya. Iya benar. Gila. Tapi kalau untuk keseluruhannya gimana ya lo? Gua lumayan suka sih sebenarnya. Lumayan suka. Oke. Ya pasti ada kekurangan ya. Cuma secara overall nontonnya lumayan seru sih. Oke. Kalau gua kurang kena aja sih sebenarnya. Tapi gua nggak bilang ini jelek gitu ya. Maksudnya ya apa ya? Terlalu banyak film Indonesia yang seperti ini aja sih gitu loh, maksudnya kayak dengan horor yang 3 menit sekali, mungkin format 3 menit sekali itu horor muncul tuh ditampilkan di sini gitu ya. Terus ada juga logika atau keputusan konyol yang terjadi gitu. Iya. Itu ada ya, maksudnya masih ada di sini gitu ya. Acting tapi sih lumayan sih, mendingan sih semuanya. Cuma kalau masalah logika menurut gue lebih banyak yang lebih parah sih dari lebih parah. Cuma maksud gue udah di sini ya nggak terlalu parah lah. Ya ada beberapa yang kayak gitu. Anjir lu malah lari sendiri gitu misalkan ketemu itu gitu. Ada sih yang kayak gitu, cuma ya nggak terlalu parah sampai bikin apa sih, nontonnya kesel banget lah gitu. Iya. Ya kesel ada sih, cuma nggak sampai separah film-film lainnya lah yang kayak gitu. Iya, gue sih cukup kesel sih sama beberapa logika yang terjadi gitu ya. Kayak kesel sih gue sih kayaknya dah sama film sama logikanya beberapa, tapi seru gitu. Maksudnya kesel yang kayak cepet nggak gitu loh, nggak gitu, bukan yang kayak kesel tolol gitu loh, kayak goblok loh. Ya, maksudnya seenggaknya tololnya si karakter Bimo gitu ya, si siapa Dimas Adityanya itu seenggaknya ada apa ya, dibutakan dengan panik lah, karena panik gitu, jadi dia melakukan ketololan itu gitu. Jadi nggak purely karena dia tolol gitu. Intinya gitu sih. Ya, cuma di sini memang terjadi banyak banget hal yang sebab akibatnya itu tidak dijelaskan banget, sayang sih. Itu potensi yang sayang sih menurut gua. Itu kurangnya sih di gua sih. Iya, sayang karena banget. Karena kalau menurut gua sequence horornya oke sih, maksudnya nggak ada yang fail gitu ya. Semuanya jump scare-nya juga kena menurut gue. Apalagi dengan suaranya yang lumayan kenceng gitu, jump scare-nya itu juga membantu kan. Terus kuyangnya juga sosoknya menyeramkan segala macam. Cuma itu balik lagi sih, plotnya banyak yang gue nggak ngerti kenapa sih mereka kayak contohnya ya, yang mereka ketemu dukunnya di hutan itu gue nggak ngerti sih kenapa mereka harus ngumpetin itu dan baru dikasih tahu ketika dia ketemu sama Pak Kasno. Itu gue nggak ngerti tujuannya untuk apa untuk biar rahasia, biar misterius, cuma why gitu. Padahal akan lebih seru gitu. Iya, banyak hal-hal yang memang tidak dijelaskan di sini yang menurut gue juga sayang banget gitu. Lu udah ngebawa sosok kuyang, lu bawa di suatu desa, at least lu kenalkan dulu tradisinya, lu kenalkan dulu apa yang terjadi sebelumnya di sana gitu loh. Apa yang meneror mereka. Jadi kita tahu gitu yang terjadi di sana tuh seperti apa. Ini semua tuh menyembunyikan seolah-olah ya lu nggak apa-apa, aman kok di sini gitu loh. Tapi cara lu tuh terlihat gitu loh, maksud gua gitu. Jadi kayak misteri-misteri yang ditutup ini kurang oke banget gitu. Apalagi ditambah yang gua ya dia mau ala-ala plot twist ya, memang sih sebenarnya ya itu klasik banget gitu, ketebak sama gue juga gitu di endingnya gitu. Itu sih sebenarnya sayang banget culture-nya
Padahal horornya kalau ngomongin horornya bener, sequence horornya gue cukup kena gitu ya, beberapa kali gitu, mencekam lah. Iya, dan antisipasinya juga oke sih. Pelan-pelan gitu, dia nggak, si Yongkinya tidak terburu-buru untuk ngeluarin jump scare, jadi kita dibikin kayak kapan nih keluarnya bro, jadi kayak takut lah. Iya sih, tapi kalau untuk dari ini ya, kayak gue sukanya satu lagi kayak kayak setting tempatnya gitu loh, atmosfernya gitu-gitu segala macam. Gue demen sih, bener-bener kayak kita merasakan sebagai orang kota yang masuk ke desa, teritori yang sangat asing lah bagi kita. Kayak tidurnya di rumah gubuk gitu, bener-bener sepi banget lah. Begitu bener-bener beda dari kehidupan kota gitu, dan itu bener-bener mencekam sih. Kebayang gitu lah rasa mencekam. Lu bisa ngebayangin lah kalau di situ gimana gitu. Iya, kayak lu pertama kali tidur di tempat asing gitu loh. Di desa yang bener-bener sepi, aduh itu serem banget sih. Apalagi kayak baru dalam perjalanannya udah digangguin kan, ada peti-peti gitu. Itu openingnya juga keren sih menurut gue. Gue suka tuh peti-peti itu, cuma ternyata ya hanya sekedar itu aja, terus ngelempar telur juga gue nggak ngerti buat apa dikasih telur. Ya gitu. Mungkin itu ada kebudayaan yang kita belum paham sih. Iya, tapi maksudnya tidak dijelaskan juga di situ. Jadi kayak orang awam gue jadi gue kayak apa gitu loh. Seenggaknya jadi lu punya, ya emang kalau lu mau ngasih di dalam pedesaan, culture-nya tuh harus lu kasih juga sebenarnya ke penonton, biar tidak jadi kebingungan. Tapi kita nonton The Medium nggak ngerti ini, demen. Apa yang membedakan? The Medium kan kita nggak tahu culture-nya, kayak apa yang di mobil tuh ada stiker merah, ini bukan mobil ini berwarna merah. Kita kan nggak tahu culture-nya sebenarnya, cuma kita suka juga ya. Apa yang membedakan ini dengan? Tahu deh gue, kayak mungkin ini aja kali ya. Maksud gue, apa ekspektasi gue juga kali ya, dengan namanya Indonesia, dengan namanya budaya gitu, yang kita kaya banget sama budaya gitu. Jadi kayak gue ada sedikit harapan yang kayak lu kalau misalnya lu bisa explore lagi, lu dapat edukasinya, lu dapat ininya juga. Kayak film apa horor yang kemarin gue ini ya, Pemandi Jenazah tuh. Maksud gue kayak ada pantangan-pantangan dalam situ yang lu nggak boleh langgar gitu, rahasia gitu-gitu. Maksud gue ada hal-hal seperti mungkin itu. Mungkin telur ini kali, janin kan, telur kan janin. Bisa kali. Bisa jadi sih. Jadi anak ayam gitu. Cuma ini memang ya bener kata Faris ya, gue tidak bilang 100% ini buruk gitu ya. Maksudnya oke aja gitu, menegangkan aja gitu. Kalau menurut gue sih untuk pure horornya menurut gue bagus. Cuma kalau dari mungkin plot secara keseluruhan masih oke menurut gue. Kayak ada battle kuyang segala macam, itu beda menurut gue kan. Kayak belum ada film Indonesia seperti itu. Kuyang penyayang juga. Iya. Terus kayak yang menurut gue jadi problem adalah bagaimana si sutradara menceritakan ceritanya ini. Jadi kayak contoh ya, kesurupan si Mayang tuh anak SD, bocil SD itu. Itu menurut gue serem banget bro. Yang di atap kan merangkak, anjing itu serem sih. Cuma build up ke Mayangnya kesurupan itu nggak jelas menurut gue. Kayak tiba-tiba itu kayak nggak ada dia, kayak misalkan misterius gitu di kelas, kayak apa kayak gerak-geriknya misterius. Terus misalkan ada kayak diceritain di sekolahnya itu kan ada ya dijelasin kalau si Pak Tingen kalau salah namanya, dia emang menyebarkan jimat kan untuk melindungi. Itu kenapa nggak dijelasin anjir? Seenggaknya kasih satu shot gitu si Pak Kasno ngebuang gitu. Itu kan cuma berapa detik bisa ya? Paling 30 detik lah bisa. Dan itu nggak memakan durasi gitu. Itu bisa mengamplify story-nya sih menurut gue. Dan gue nggak ngerti kenapa itu harus dihilangkan gitu. Padahal itu krusial sih menurut. Sama ini juga sih kayaknya kalau dari gue, ada beberapa hal kayak lu pengen pakai shortcut atau caranya mungkin bisa lebih elegan atau gimana gitu. Misalnya let's say dermaganya kebakaran gitu. Terus gue liat dermaganya tuh kayaknya kalau tidak ada dermaga yang di situ, perahu juga masih bisa. Maksudnya naik aja dari tanahnya ya. Iya itu loh maksud gue. Ada apa ya, gimana coba caranya biar lebih oke lagi gitu. Gue juga belum nemu sih caranya seperti apa. Itu maksud gue entah apa gitu. Perahu misalnya perahunya tadi ada, tiba-tiba nggak ada gitu misalnya. Ya, harusnya misalkan perahunya yang dirusak gitu ya, bukan dermaganya, karena kan jalannya cuma perahu gitu. Dermaganya tapi setuju sih, karena kan ini adaptasi dari buku ya, mungkin di bukunya kayak gitu juga kan. Sih, tapi harusnya diganti lah kalau misalkan pengen dibikin lebih atau bagus. Atau mungkin di bukunya gitu. Bayangannya dermaganya tuh emang lumayan krusial gitu. Gue juga nggak tahu ya gitu. Seperti itu sih sebenarnya, sayang sih. Yaitu tadi punya basic, punya fundamental yang menarik gitu. Malah kelihatan kok kalau kalian nonton juga, wah gila nih film
sebenarnya potensinya bisa lebih bagus lagi nih Iya, kalau dia betul. ngasih hal-hal kecil itu aja tuh kayak apa clue-clue kecil yang bisa dibahas konsekuensinya di akhir gitu. Tapi Iya. si sutradara si Yongki ini cuma ngasih konsekuensinya doang. Iya, Dia nggak ngasih sebabnya gitu. Iya, iya. Sebabnya cuma dikasih tahu lewat kata-kata doang. Si Pak Kasno bilang, "Oh, saya buang tadi Mas, saya kira sampah gitu." Padahal kalau dia kasih shot itu menurut gua akan lebih kena sih. Iya, iya. Padahal di sini udah bagus loh dari segi acting. Dia actingnya oke Cukup sih. loh, maksud gue untuk film horor kita sering Dan banget dapetin yang Felis. gue nonton Sinden Gaib kan, ada di Mas Aditya juga tuh si Bimonya jadi Mas Gaduh. Dari situ actingnya masih ya ecek-ecek lah. Di sini lumayan meningkat meskipun satu lagi problemnya adalah tidak konsisten menurut gue. Dari actingnya kadang yang ada bagus gitu ya. Iya. Terus juga dari dialognya juga kadang ada yang bagus tapi kadang ada yang suka tiba-tiba over dramatik, suka tiba-tiba bahasanya berubah gitu dari baku ke tidak baku gitu-gitu sih. Konsistensinya juga nggak terlalu ini sih. Iya, Cuma iya. yang gue suka kuyangnya satu ya. Itu penggambaran kuyangnya dari efek, dari desain make up segala macam itu keren sih menurut gue. Apalagi kalau lu nonton Trinil kemarin, lu nggak nonton ya? Enggak. Itu kacau sih. Maksudnya setannya juga nggak terlalu serem. Wulan Guritno jadi hantu kan masih cantik ya. Terus CGI-nya parah sih. Kalau di sini CGI-nya bagus banget menurut Wah, gue. lu juga belum nonton yang lu namanya sama Christian Sugiono kan? Itu apa tuh? Apa ya waktu itu? Tapi itu kuyang bukan? Bukan. Nah itu Bukan film horor juga, Is. iya. Cuma gue mau Fedrian. Udah. Panggonan ya? Hah? Panggonan. Panggonan wingit, oh my lord. Kalau itu apa logiknya? Itu logiknya, Is. Sama hantu albino di situ ternyata. Kalau perbandingan kuyangnya sih, wah jauh banget dah. Ini kayaknya mungkin film kuyang terbaik sejauh ini sih. Lu. Kalau secara ini ya. Iya, Tapi gue baru nonton Trinil sama ini juga sih. Sejauh ini yang paling ya bisa dibilang masih bisa dinikmati lah. Iya. Ya, betul. Gue setuju. Potensinya ada. Jadi ya. Ya, dan endingnya sih gue suka. Endingnya bener-bener all out bro. Dia berani kayak Oh, bener-bener apa ya, dikeluarin semua lah. Ya meskipun menurut gue nggak semua orang bakal suka endingnya ya, karena kan ada lumayan mistisnya, lumayan kental tuh, kayak ada battle segala macam. Oh, gue suka sih. Kalau itunya gue suka. Gue suka Tapi banget ininya aja itu dia apa? Keputusan-keputusan yang diambil aja sih. Itu iya. yang Endingnya- lama loh gitu loh. Endingnya keren sih, gue suka banget endingnya. Apalagi ada efek kuyangnya nyopot dari badan langsung, gila itu efeknya keren banget, parah dah. Iya. Trinil jadi kayak nggak ada apa-apanya anjing, Hanung Bramantyo bro. Hanung. Tapi di sini menarik juga sih. Ya itu juga detail kemisis yang ibunya istrinya hamil tiba-tiba pas di ini kenapa perut jadi gede anjing gitu. Itu kayak dipercepat sama ritualnya ya. Iya. Cuma gak dikasih tahu juga tuh anjir. Sama nggak dikasih tahu juga sebab akibatnya, kayak maksud gue tadi bilang kalau seandainya terjadi iblis sepenuhnya itu akan terjadi apa. Itu juga maksudnya Iya sih, ya. urgensinya yang kayak aduh kenapa. Dan ini gitu. kali ya, kita belum sempat dikasih lihat si iblisnya itu berubah gitu. Seenggaknya Iya, ada sedikit kan- terus baru dikalahin gitu lah. Iya. Itu kayak akan lebih epic sih. Iya. Cuma endingnya udah oke sih menurut gue. Bener-bener Keren. Gua di sini cukup menghibur lah, filmnya menghibur Iya. lah. Iya Ketegangannya, marah-marahnya. Kalau lah untuk ada. film horor kuyang sih, ini wajib ditonton sih. Salah Mungkin satu ya. yang Apalagi bagus. buat lo yang udah nonton Trinil kali gitu ya. Iya, itu Lo sangat nonton kecewa Trinil, lah. lo bisa nonton Kuyang. Oke lah, paling segitu aja dari Sinema Tengah Malam ya. Udah keluar di bioskop itu 7 Maret. Itu bisa disaksikan saja. Dari gua skornya kayaknya 3/5. Iya, gue juga 3. Oke lah gitu ya. Dan bisa langsung subscribe juga nih channel gitu, like, share juga ke teman kalian, share juga review kalian di kolom komentar. Segitu dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.